Inilah breaking news TV One. Pemirsa, KPK baru saja menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut Polri. KPK sudah menemukan 2 alat bukti kuat untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Dan Budi Gunawan ini dijerat Undang-Undang Tipikor. Penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan ini disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Penyidikan telah dilakukan selama setengah tahun oleh pihak KPK sejak Juli 2014 lalu. Kita tahu Komjen Pol Budi Gunawan ini telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Dan hari ini kita baru mendapatkan informasi bahwa KPK telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. KPK sudah menemukan 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan ini dijerat dengan Undang-Undang Tipikor dan pernyataan ini disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Penyelidikan kasus ini telah dilakukan oleh KPK setengah tahun lalu atau sekitar bulan Juli 2014 yang lalu. Yang saat ini menjabat sebagai kepala Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian menjadi bertugas di Polda Bali. Kami ulangi informasi yang kami dapatkan hari ini, KPK resmi menetapkan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut Polri. Dan KPK sudah menemukan 2 alat bukti yang kuat untuk menjerat Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor. Dan ini dinyatakan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Kita masih akan mencoba untuk menghubungi KPK untuk mengonfirmasi hal ini. Yang Anda lihat ada profil dari Komjen Pol Budi Gunawan. Budi Gunawan disebut-sebut memiliki nilai transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil dan sempat dilaporkan ke pihak KPK dan juga PPATK. Namun belakangan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Padahal sebelumnya ada sejumlah nama yang juga disebut-sebut akan menggantikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Kita tahu Komjen Pol Budi Gunawan juga sempat disebut-sebut untuk menggantikan Kapolri pada saat itu Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri, namun kemudian Presiden SBY menetapkan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Dan penyelidikan kasus terhadap Komjen Pol Budi Gunawan ini sudah dilakukan oleh KPK sejak bulan Juli tahun 2014 lalu. Di dalam dugaan atau kasus yang ditangani oleh KPK ini, Budi Gunawan diduga menerima hadiah atau janji dari pihak-pihak tertentu. Namun kita akan mencoba menghubungi KPK untuk mendapatkan lebih lanjut bagaimana Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri. Yang Anda lihat saat ini adalah profil dari Komjen Polisi Budi Gunawan, sempat menjabat
sebagai Kapolda Bali pada tahun 2012 lalu, sempat juga menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. Nah, ini adalah keterangan pers yang disampaikan oleh KPK terkait penetapan tersangka pada Komjen Pol Budi Gunawan beberapa saat yang lalu. Salah satu hasil ekspos yang perlu dan nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Ketua, Pak Bram, mengenai hasil ekspos itu. Dan saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Pak Bram untuk yang baru saja kemarin dilakukan di KPK. Sekarang izin calon berbicara sah-sah. Direkam nih, direkam. Terima kasih atas dukungannya selama ini yang terus setia setiap saat ya untuk mengikuti perkembangan kasus yang ada di KPK. Sehubungan dengan itu, hari ini tadi sudah disampaikan Pak BW, kita ingin menyampaikan progress report dari sebuah kasus penyelidikan, yaitu kasus transaksi mencurigakan, ya. Transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar dari pejabat negara. Oleh itu perlu saya jelaskan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. Jadi sudah setengah tahun lebih kita melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar terhadap pejabat negara. Oleh karena itu, berdasarkan penyelidikan yang begitu cukup lama, pada akhirnya KPK menemukan, ya, dari hasil penyelidikan itu KPK menemukan, dan berdasarkan itu maka KPK pada tanggal 12 Januari 2015 dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan, akhirnya memutuskan, ya, bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Komjen BG, dikenakan atau disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk lebih jelas peristiwa pidananya dan kronologis kejadian perkaranya, saya akan mempersilakan teman saya, saudara saya, Pak D. Terima kasih. Teman-teman, saya ingin flashback sedikit menceritakan semua proses ini. Bahwa benar KPK tidak pernah mendapatkan surat dari
karena surat PPATK mengenai hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan itu dikeluarkan pada 23 Maret 2010 dan dikirimkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dari situ kemudian ada surat balasannya, yaitu surat Bareskrim 18 Juni 2010 mengenai pemberitahuan hasil penyelidikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pemberitahuan hasil penyelidikan transaksi mencurigakan perwira tinggi Polri atas nama Irjen BE pada saat itu. KPK sendiri mendapatkan informasi mengenai transaksi mencurigakan ini dari masyarakat. Juni-Agustus 2010 kami melakukan kajian dan full bucket. 2012 hasil kajiannya diperiksa kembali waktu kami baru masuk. Jadi kita mulai dari ekspos pertama di pimpinan di periode Pak Abraham Samad ini dilakukan Juli 2013. Kami memperkaya dengan resume pemeriksaan LHKPN Juli 2013 juga. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, akhirnya dibukalah lidik sekitar pertengahan tahun lalu. Dan kemudian hasil lidik itulah yang dijadikan dasar untuk dilakukan ekspos. Dan ekspos kemudian memutuskan seperti yang Pak Ketua kemukakan. Teman-teman, kami juga punya dokumen. Saya kasih begini aja, saya teman-teman ini pintar Pak Ketua. Hasil pemeriksaan LHKPN ini salah satu yang hasil pemeriksaan inilah yang menjadikan salah satu dasar yang diperkaya oleh investigasi penyelidikan, baik penyelidikan tertutup maupun penyelidikan strategik lainnya yang dilakukan oleh KPK. Dan kami juga, itu diketahui teman-teman ya, kami sudah membuat ini untuk ini aja. Cuman saya mau kasih aja, mau kasih bahwa kita tidak main-main prosesnya. Kami sampai memetakan. Udah lebaran aja Pak. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ini tidak main-main gitu. Tanggung banget Pak. Enggak Pak. Enggak bakal bisa fokus Pak. Pak, buat white balance Pak, buat white balance. Kelihatan Pak. Fotokopi aja Pak, kalau enggak Pak. Pak, lihat email Pak. Belum selesai. Tunggu sebentar. Bukan kepada Enggak. Kemudian menimbulkan pertanyaan. Enggak. Apa gitu? Enggak. Atau begini aja. Tidak. Nama kertasnya apa gue? Di situ kan pasti ada nama. Saya jelaskan dulu ya, Nama ini sekarang menjadi calon kapolri tunggal lagi. Enggak ada urusan. Jadi tidak main-main gitu. Oke. Apa yang enggak proses panjang. Dan ini adalah salah satu tugas sejarah KPK untuk menjelaskan dan menangani kasus-kasus yang memang sudah lama kita tangani. Dan mudah-mudahan dengan proses seperti ini kita akan bisa menyelesaikan berbagai kasus lain yang memang penting untuk diselesaikan. Ketua mohon izin, beberapa hal lainnya adalah KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi, bertemu dengan Presiden. Tapi memang kita belum dikasih waktu untuk menjelaskan bahwa proses seperti ini sudah lama dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui press conference ini. Saya mau berhenti sampai situ. Terima kasih. Oke, disampaikan Pak BW tadi masalah informasi ke kepala negara. Sekarang adalah waktunya kita memberikan penjelasan resmi. Karena selama ini KPK mencoba menahan diri bahwa yang bersangkutan Komjen BG pada saat pencalonan menteri ketika
usulkan ke KPK untuk dilakukan penelusuran jejak, maka yang bersangkutan sebenarnya sudah diusulkan. Dan pada saat itu KPK karena sedang menangani kasusnya, kita memberikan catatan merah. Jadi sejak jauh sebelumnya kita sudah memberitahu sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah punya catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan. Jadi ini bukan serta-merta, sudah pernah. Oke. Terima kasih. Kalau ada nyalemen sabir, bagian besarnya nggak benar. Jadi Pak Ketua itu khas gitu memang, kalau menyampaikan sesuatu keras dan satu. Terus kedua, kami selama ini menahan diri untuk bicara itu betul karena prosesnya sedang jalan. Expose belum dilakukan. Jadi kami tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang mengganggu proses. Jadi simpel sekali. Semuanya itu dilakukan untuk memastikan agar proses yang sedang berjalan itu bisa dilakukan secara baik. Itu saja. Halo. Berapa lama proses ini sudah ditangani? DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bakal melayangkan surat kepada PT Jakarta Monorail untuk membatalkan proyek monorail. Ahok menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak menerima proyek pembangunan depo monorail di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Proyek transportasi massal monorail yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi kemacetan di ibu kota Jakarta kembali terancam mangkrak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghentikan proyek tersebut karena ketidakseriusan dari PT Jakarta Monorail untuk merampukan proyek sejak tahun 2013 lalu itu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengisyaratkan akan menghentikan proyek transportasi massal monorail usai rapat di Balai Kota kemarin. Pemda DKI juga segera melayangkan surat ke PT Jakarta Monorail selaku penanggung jawab proyek karena PT Jakarta Monorail dinilai tidak bisa memenuhi persyaratan seperti garansi senilai 5% dari total anggaran untuk memastikan proyek tidak berhenti di tengah jalan. Masalah terakhir yang menjadi pemicu akan dihentikannya proyek monorail adalah rencana pembangunan depo di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Hal tersebut ditolak karena berdasarkan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebutkan bahwa pembangunan depo monorail di atas waduk adalah berbahaya. Kita udah putuskan, udah nggak bisa aja pokoknya seperti ini. Pokoknya kalau di daerah Tanah Abang dan di Setiabudi udah nggak bisa aja udah pokoknya. Kata itu kesepakatan dengan DKI Pak. Makanya saya nggak tahu kenapa bisa sepakat, itu ada undang-undang loh. Namanya waduk itu, kanal itu jarak sekian nggak bisa dibangun bangunan apa gitu loh. Inti surat tadi saya minta dirancang, inti itu kita menolak PT JM membangun monorail di Jakarta sebetulnya. Dengan rute seperti itu, kalau dia mau bangun lagi, dia mesti ikut tender dengan rute yang berbeda. Jadi kita mau cari formatnya seperti apa. Memberikan kesempatan buat PT JM. Tapi mesti kesempatan pada semua orang, bukan hak-hak monopoli Anda lagi. Kalau ini kan dia ngotot nih, seolah-olah yang berhak membangun monorail cuma dia. Ini yang tidak betul gitu loh. Proyek pembangunan monorail ini seharusnya dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail bekerjasama dengan kontraktor asal Cina, China Communication Construction Company yang menelan dana sekitar 16 triliun rupiah. Namun sejak kembali dilanjutkan yang ditandai dengan pemancangan batu pertama atau groundbreaking pada 16 Oktober 2013 lalu, pembangunan proyek monorail ini memang terus dibelit berbagai kendala. Mulai dari kontroversi pembelian tiang panjang, pembangunan depo, hingga kesulitan pendanaan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah mangkrak hampir selama 10 tahun pemirsa sejak pembangunannya tahun 2003 silam, kini mega proyek monorail kembali terancam terhambat pembangunannya. Ya, berbagai masalah ini ditemui oleh pihak pemegang proyek PT Jakarta Monorail atas proyek senilai 16 triliun lebih itu. Lalu mengapa pembangunan monorail andalan Pemprov DKI ini maju mundur? Berikut kabarnya. Impian warga Jakarta untuk memiliki moda transportasi massal dengan sistem rel tunggal atau monorail nampaknya semakin sulit terwujud. Proyek yang mulai dikerjakan di era Gubernur Sutioso hingga era Gubernur Joko Widodo ini tidak pernah menunjukkan perkembangan pembangunannya.
Selama 10 tahun lebih, proyek monorel senilai 17 triliun ini mangkrak dan tak berfungsi. Yang ada, hanya terlihat onggokan tiang beton di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Tiang-tiang tonggak penyangga monoral ini, pembangunannya terhenti karena sejumlah kendala. Mulai masalah lahan, dana pinjaman proyek, hingga silih bergantinya pelaksana proyek atau penanggung jawab pembangunan monorel. Jadi dalam hal ini menurut pengamatan saya, selain aspek bisnisnya memang yang menjadi pertimbangannya, tapi tolong perhatikan aspek tata ruangnya. Jangan sampai tata ruang dipaksa menjadi tata uang. Rencana-rencana yang dibuat hanya mengedepankan sisi bisnisnya saja. Kalau hanya mengedepankan sisi bisnis, itu bisa kacau karena nanti pemilik properti akan memaksa jaringan itu mungkin mengikuti kemauan pasar. Tahun 2003 silam, proyek ini dipercayakan oleh perusahaan Malaysia M-Trans. Namun, MOU dengan M-Trans akhirnya dibatalkan dan proyek diberikan kepada konsorsium utama Singapura Ominico. Setahun berikutnya, proyek ini berganti penanggung jawab. 10 tahun tidak menunjukkan perkembangan, MOU baru pun dibuat lagi dan proyek diberikan kepada konsorsium perusahaan Indonesia. Setelah terhenti beberapa tahun, pada akhir tahun 2012 lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali melanjutkan proyek monorel. Hingga akhirnya, proyek ditangani oleh PT Jakarta Monorel. Tahun 2013, pembangunan fisik monorel pun mulai dilakukan di Jalan Profesor Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Pekerjaan fisik baru dilakukan tahap awal, yakni pengeboran untuk mengetahui kedalaman tiang panjang yang layak untuk konstruksi. Akhir tahun 2014, masalah pun kembali muncul. Fisik tiang monorel justru dimanfaatkan untuk menempelkan poster iklan. Pemprov DKI Jakarta menduga pihak pengembang proyek, yakni PT Jakarta Monorel, tengah kekurangan dana sehingga tidak kunjung menyelesaikan pengerjaan fisik proyek. Ya, terus monorelnya cuma keliling-keliling kayak turis aja nih. Penumpang nggak cukup. Jadi ini perusahaan monorel atau perusahaan mau minta properti nih. Cuma karena nggak kebagian properti di darat lagi, minta yang di tiang. Lambatnya pembangunan monorel membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama mengancam akan mengganti calon investor proyek transportasi sepanjang 30 km tersebut. Ngomong bisnis gampang-gampang aja ya. Kalau bank nggak mau biayain Anda, saya ragu. Lalu kalau kamu dapat properti saya, Anda jualan dulu. Jangan-jangan modal 30% ke bank dapat dari properti saya. Kenapa saya tidak mau lelang saja properti, hak di atas udara 200.000 meter persegi, kewajiban Anda bangun monorel. Mulai dong. Lebih pasti saya. PT Jakarta Monorel menampik dugaan tersebut. Pembangunan proyek monorel senilai 17 triliun dinilai berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Contohnya, untuk topografi, sampai hari ini pun kita masih tidak diizinkan melakukan survei di 2 wilayah di Jakarta yang kita lintasi. 2 wilayah itu pemilik swastanya itu tidak mengizinkan kita melakukan survei tersebut. Jadi, kita tidak bisa lanjutkan, Pak, engineering design kita. Kita ke informasi lainnya, gempa tremor Gunung Sinabung mengakibatkan kota wisata Brastagi diguyur hujan abu vulkanik. Tebalnya debu membuat aktivitas warga terganggu. Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara beberapa hari belakangan ini kembali mengalami peningkatan aktivitas. Semburan debu vulkanik masih sering terjadi dari kawah gunung. Akibat tingginya aktivitas Gunung Sinabung, kawasan Brastagi dan beberapa kecamatan lainnya di Tanah Karo masih terus diguyur hujan debu. Kondisi ini mengganggu warga beraktivitas di luar rumah. Warga harus memakai masker untuk mencegah ancaman gangguan pernapasan akibat menghirup debu vulkanik. Semburan debu vulkanik juga mengganggu transportasi di jalan lintas Sumatera. Jarak pandang yang pendek membuat para pengendara harus ekstra hati-hati. Badan Vulkanologi saat ini masih mencatat tingginya kegempaan tremor dan hibrid pada Gunung Sinabung yang mengakibatkan guguran lava masih terus terjadi.
Dari Kabupaten Tanah Karo, Irfan Herman Ginting, TV One mengabarkan. Dan untuk memperbarui informasi mengenai erupsi Gunung Sinabung, kita bergabung dengan kontributor TV One, ada Irfan. Irfan, bagaimana kondisi terbaru di sana? Ya, Bayu, pemirsa, saat ini dapat kami kabarkan, kami berada di kota wisata Brastagi, yang dalam beberapa hari ini terkena dampak erupsi Gunung Sinabung, mengakibatkan kota Brastagi saat ini dipenuhi oleh debu vulkanik. Dapat kami kabarkan kondisi Gunung Sinabung saat ini masih relatif tinggi. Terjadi pada kegempaan tremor maupun hybrid. Pihak Badan Vulkanologi sendiri mencatat kurang lebih 159 kali terjadinya gempa guguran, disertai awan panas sekitar kurang lebih 13 kali ke arah tenggara. Setelah itu, saat ini aktivitas Gunung Sinabung masih kurang lebih sekitar 1 jam, masih sering mengalami gempa guguran saat ini. Akibat hujan debu yang terus-menerus terjadi sempat mengganggu aktivitas warga. Terlihat beberapa toko yang ada di kota Brastagi saat ini terlihat tutup. Warga pun enggan untuk keluar rumah karena banyaknya debu yang ada di kota wisata Brastagi ini. Demikian yang dapat kami kabarkan dari Brastagi, Bayu. Ya, Irfan, bila tadi Anda menyebutkan aktivitas warga memang sudah terganggu, dan ini bukan kali pertama warga terganggu akibat aktivitas Gunung Sinabung, tapi apakah warga memutuskan untuk mengungsi atau tetap di tempat tinggal mereka masing-masing? Sejauh ini pengungsi belum ada. Jumlah pengungsi yang masih lama masih terdapat sekitar 2.443 jiwa dan sekitar 795 kakak. Itu masih Baik, terima kasih Irfan atas laporannya langsung dari Brastagi, Sumatera Utara.